Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ketemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan ini. Tuhan menciptakan dunia ini indah, warna-warni dan beraneka rupa. Semua yang diciptakan Tuhan tidak ada yang sama. Sekalipun anak kembar pun kalau kita telusuri lebih dalam, tidak ada yang sama. Namun justru di dalam penciptaan Tuhan tidak ada yang sama. Saya membaca di dalam Pengkhotbah 9, itu ternyata ada yang sama. Apa itu? Nasib semua orang. Menggelitik dalam hidup saya. Mana mungkin nasib semua orang sama? Bagaimana dengan orang kaya dan orang miskin? Jelas tidak sama. Orang pintar dengan orang bodoh? Jelas tidak sama. Tetapi ini menjadi penting untuk kita renungkan. Di mana letak kesamaan nasib semua orang ini? Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemazmur ingin menjelaskan ada sesuatu yang sama bagi manusia, sekalipun manusia itu beda, baik gendernya beda, baik kehidupannya beda, intelektualnya beda, baik perilakunya beda, semua beda, tapi ada yang sama. Kita lihat nasib semua orang sama, baik semua orang. Apa yang sama? Mari kita lihat yang pertama, yaitu ayat yang pertama juga dari Pengkhotbah 9. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, dari tangan Allah, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi yang pertama yang sama adalah tidak tahu yang dihadapinya, tidak tahu masa depannya. 1 jam, 2 jam, atau setahun 2 tahun tidak akan pernah manusia tahu, walaupun mereka pintar. Apalagi yang bodoh, walaupun mereka yang kaya, apalagi yang miskin. Jadi kita tahu nasib semua orang sama karena tidak tahu masa depan. Bagi banyak orang, masa depan itu penting. Bagi banyak orang, masa depan itu sesuatu yang sangat diharap-harapkan. Itu sebabnya banyak orang mencari tahu dengan berbagai macam cara. Dengan menggelontorkan uang banyak, mereka berani supaya mereka tahu seperti apa masa depannya. Kalau mereka tahu masa depannya jelek, maka mereka akan berupaya untuk bagaimana supaya baik. Mereka dengan dukun, mereka dengan horoskop, dengan primbon, mereka dengan feng shui, mereka dengan ilmu perbintangan. Mereka ingin menebak supaya mereka mengetahui nasib mereka di masa depan. Nah, Bapak Ibu, bagi kita orang yang percaya Tuhan, bagaimana kita menghadapinya? Tidak perlu khawatir, sebab Tuhan berjanji di dalam para nabi yang ditulis oleh Nabi Yeremia tentang orang-orang yang percaya Tuhan seperti apa masa depannya. Yeremia 29 ayat 11,
Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas sekali. Orang-orang yang percaya Tuhan sudah dirancangkan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan, bukan penyakit, tapi hari depan yang penuh harapan. Untuk itu, mari orang-orang percaya, saya himbau, saya ajak, ikuti rencananya Tuhan, bukan rencana pribadi. Kita punya rencana. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, apakah rencana kita masih konsisten? Kita tidak bisa mengerti rencana kita bakal terjadi atau tidak, kita tidak bisa mengerti. Tapi kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, pasti kata firman ini ya dan amin. Dan Tuhan tidak akan merencanakan kecelakaan, rencana masa depan yang penuh harapan. Mari ikuti masa depan yang penuh harapan ketika kita sungguh di dalam Tuhan. Bukan hanya milik orang pintar, bukan hanya milik orang kaya, bukan hanya milik orang cerdas, bukan hanya milik orang yang hebat. Sekalipun kita cacat, sekalipun kita miskin, sekalipun kita bodoh, kalau kita di dalam rencana Tuhan, pasti masa depan kita penuh harapan. Dan masa depan kita damai sejahtera. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Dan nasib orang yang sama yang kedua apa? Kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-12 maksud saya akan bacakan. Ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitu anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak, Ibu, Saudara, saya bisa simpulkan manusia tidak mengerti hari kemalangan yang akan terjadi, tapi pasti itu ada. Setiap orang, apapun bentuknya, siapapun orangnya, keadaannya seperti apapun, orang tidak tahu kapan terjadi sebuah musibah atau kemalangan. Dan itu pasti terjadi buat semua orang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk baik memang bisa direncanakan, untuk sukses memang bisa diupayakan, untuk menjadi orang kaya bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita tidak mengerti kapan kita jatuh, kapan kita sakit, kapan kita rugi, kapan kita ditipu orang, kita tidak tahu. Tetapi itu pasti akan terjadi. Untuk itu, mari, kalau kita tidak mengerti hari kemalangan kita, ikutilah teladan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menutup bungkus dengan darahku, sehingga engkau tidak mengalami kemalangan. Mari kita percaya lebih sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Kita tidak tahu 1 jam, 2 jam apa yang akan terjadi. Di jalan itu penuh dengan kecelakaan. Di dalam kehidupan kita penuh dengan misteri. Tiba-tiba kita stroke, tiba-tiba kita sakit, kita juga tidak tahu. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan perlindungan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ibu, Bapak, Saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Ikuti jejak Tuhan. Dan kita mari sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita hidup di dalam keamanan. Memang kata Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan menyelamatkan. Tuhanlah yang menyelamatkan orang benar. Orang fasik sekali malang, hancur dan tidak ketemu lagi. Tapi orang benar, Tuhan yang menyelamatkan sekalipun kemalangan itu terjadi bertubi-tubi. Puji Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat apa yang sama. Yang pertama tadi kita tidak tahu masa depan. Yang kedua kita tidak tahu hari kemalangan. Yang ketiga
Kita tidak tahu kapan kita mati atau hari kematian kita. Ayat yang ketiga saya akan bacakan. Ayat yang ketiga. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Semua akan menuju alam orang mati. Kematian itu pasti. Namun kapan tidak kita mengerti. Anak kecil juga banyak yang mati. Apalagi dewasa tidak sedikit. Orang tua pasti mati. Sebab umur manusia itu ada batasnya, Bapak Ibu. Hanya 70 tahun kata Tuhan. Lebih daripada itu anugerah. Kalau toh kita lebih, hanya kesia-siaan dan penderitaan. Jadi kalau kita sekarang ini diingatkan yang sudah usia 50 tahun, 60 tahun, apalagi yang sudah 70 tahun, hari ini kita tidak tahu, esok atau lusa kita mati kita tidak tahu, tapi pasti gunakan waktu kita itu untuk Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Jadi kalau kita mau mati dalam keuntungan, hidup untuk Kristus. Jangan sampai mati itu maut, mati itu penderitaan, mati itu mengerikan. Bagi umat Tuhan orang Kristen, mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu, anjuran saya, hiduplah bagi Kristus, jangan hanya bagi dunia, jangan hanya bagi harta, kedudukan. Semua akan ditinggal, yang nikmati orang lain. Anak mantu kita yang menikmati yang kita tidak kenal mungkin. Cucu-cucu kita yang kita tidak kenal. Tetapi ketika kita hidup ini untuk Tuhan, maka kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Masihkah ingat bahwa peristiwa orang kaya dan Lazarus? Ketika orang kaya hidup seenaknya, mempergunakan kekayaannya, dan Lazarus hanya dengan keterbatasannya, untuk tidak menggunakan keterbatasannya, hanya sekedar mengumbar nafsu pada waktu itu, mereka dua-dua mati. Dan apa yang terjadi? Ketika orang kaya ini melihat Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya ini berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya di atas air, kemudian teteskan ke mulutku. Begitu rupa penderitaan yang ada di alam Basrah sana. Ngeri, hebat penderitaan. Hanya setetes air saja tidak bisa didapatkan. Untuk itu, sebelum kita mati, sebelum kita menyesal dalam kematian, bagiku hidup adalah Kristus. Ayat yang terakhir di dalam ayat 10 mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Dunia orang mati, dunia yang tidak bisa mengubah apapun. Stop. Apa yang engkau lakukan di dunia orang mati tidak bisa mengubah apapun. Itu sebabnya selama kita masih bisa melakukan di dunia ini, segala sesuatu yang dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga untuk menyongsong kematian. Apalagi kita sudah usia senja. Songsonglah kematianmu dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kematian kita ini hanya keberuntungan, tidak penyesalan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan supaya kita ini hidup bersama Tuhan. Amin.